Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 302 Berita yang mengerikan. Dia mungkin mengatakannya dengan halus, tetapi bagaimana mungkin sang patriark tua tidak menangkap makna di balik kata-katanya? Sejak awal mula, penguasa dan kaisar tidak menyukai pengikut yang jasanya melampaui raja, apalagi kekuatan yang disegani seperti kediaman Feng kita. Setelah apa yang terjadi hari ini, aku khawatir ketidaksenangan terhadap keluarga Feng di hati penguasa tidak akan menjadi sedikit pun lagi. Tindakan pembangkangan dan pengabaian perintah penguasa yang terang-terangan dan nyata pasti akan meninggalkan duri dalam hati Murongbo, tetapi mereka sungguh tidak punya pilihan lain dalam insiden hari ini. Kalau saja mereka melaporkannya dengan jujur dan memberitahu dia bahwa Feng kecil adalah tabib hantu dan juga seorang alkemis, dikhawatirkan Feng kecil pasti akan berada di bawah kendali Murongbo, untuk menjadi alkemis satu-satunya keluarga kekaisaran. Lagi pula, sebagai ketua klan, dia tahu dengan jelas bahwa jika seseorang yang menduduki jabatan teratas tahu bahwa seorang alkemis seperti itu ada, mereka niscaya akan melakukan apa saja untuk menarik sang alkemis ke dalam klan mereka, demi melayani kepentingan klan mereka. Ketika satu pohon berdiri tegak di dalam hutan, pohon itu akan tumbang karena angin. Karena dia memahami penalaran itu secara mendalam, saat dia melihat 3 petir surgawi menyambar, dia langsung memerintahkan Feng Xiao untuk menjaga pintu utama dengan ketat, dan membunuh siapapun yang menerobos masuk tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu jika cucunya diketahui mampu mengolah ramuan, maka bahkan keluarga Feng pun tidak akan mampu melindunginya dengan baik. Dan justru karena itulah ketika dia tahu bakat luar biasa yang dimilikinya, dia hanya berpikir untuk menyembunyikan bakatnya yang menggetarkan surga dengan cara apapun yang dia bisa. Sebelum dia mampu memperoleh kekuatan yang lebih kuat, dia akan menggunakan kemampuan terbaik keluarga Feng untuk melindunginya, untuk memungkinkannya mengasah dan memelihara dirinya sendiri, untuk menunggu saat dia akan mampu bersinar cemerlang dalam kondisi terbaiknya. Tepat seperti yang telah mereka duga, saat Murongbo kembali ke istana, dia tak mampu menyembunyikan amarah di dalam hatinya saat dia menyapu semua barang di mejanya dengan geram sebelum akhirnya terduduk lemas di singgasananya dengan wajah muram, matanya yang tampak menyeramkan berkilat-kilat karena keinginan membunuh yang sekilas, begitu cepatnya hingga tak seorang pun menyadarinya sama sekali. Apa sebenarnya yang disembunyikan kediaman Feng? Hal-hal yang dapat menarik ketiga petir surgawi itu tidak melampaui beberapa kemungkinan itu. Namun, tidak peduli yang mana, tidak ada satupun yang dapat diterimanya. Kekuatan kediaman Feng sudah tumbuh terlalu kuat, terutama divisi pengawal Feng, kelompok yang telah melampaui pengawal kekaisarannya sendiri. Kekuatan seperti itu, jika digunakan dengan baik, akan menjadi pisau tajam terhadap musuh-musuh mereka. Tetapi jika dikelola dengan buruk, pisau tajam yang sama itu akan diarahkan langsung padanya. 3 insiden petir surgawi tampaknya telah berlalu dengan damai tanpa keributan, tetapi hal-hal tidak seperti yang terlihat. Meskipun tidak seorang pun pergi ke kediaman Feng untuk menyelidiki informasi tentang itu, insiden itu masih membekas dalam ingatan mereka. Bahkan orang-orang biasa di jalan-jalan dan gang-gang akan menyebutkan tentang hari ketika 3 sambaran petir menyambar dari langit yang cerah, tetapi meskipun itu adalah topik yang diperdebatkan orang-orang dengan suara pelan, tidak seorang pun berani mengangkatnya kembali ke meja perundingan. Di permukaan, tampaknya orang-orang sengaja mengabaikan insiden itu. Bahkan Murongbo tidak mengirim siapapun untuk datang menanyakannya dan tidak memanggil Feng Xiao. Adapun Murong Yisuan, sejak Feng Jiu membatalkan pertunangan, dia telah berkultivasi secara tertutup dan menyendiri, di mana dia tidak mendengar satu hal pun tentang masalah itu. Hari-hari seperti itu terus berlanjut selama hampir sebulan, dan kejadian itu perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Sangat sedikit orang yang membicarakan hal-hal tentang kediaman Feng lagi dan seluruh kota Bulan Berawan tampaknya kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya, dengan semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Hingga, sepotong berita dari negeri Green Galop menyambar bagai sambaran petir tiba-tiba ke kota Bulan Berawan tanpa peringatan, yang menghancurkan ketenangan permukaan kota, mengaduk gelombang deras liar yang menyapu berbagai klan keluarga dan pasukan, yang membuat semua orang tercengang tak percaya dan tak percaya. Di kediaman Feng, Feng Xiao yang mendengar berita itu tidak dapat menyembunyikan kemarahan yang membara yang langsung membuncah di kepalanya, wajahnya yang mengesankan berubah menjadi sangat gelap karena marah. Dia memerintahkan pelayan untuk menjaga kediaman Feng sebelum dia melesat keluar langsung menuju istana kekaisaran.